Halo koi lover, jumpa lagi dengan kolam koi Mas Adi, channel yang akan mengulas tentang koi, kolam koi, dan segala hal yang berhubungan dengan koi. Hari ini saya menerima kiriman 3 ekor ikan lagi dari Pluto Koi. Ini guys, ini ikannya ikan impor semua, ada 3 jenis. Ini ikan pilihan dari Dainichi Farm Jepang. Ukurannya rata-rata 19 cm. Ini date of birth-nya Juni 2020 guys. Ini yang paling besar di angkatannya. Ini ada 3 jenis. Masih saya apung-apungkan dulu untuk adaptasi air. Nanti setelah kita buka, kita lihat lagi ya. Sambil menunggu ikan yang baru datang di apung-apung, yuk kita lihat dulu kolam utamanya seperti apa. Ini kolam utama saya guys. Jadi ikan itu nantinya akan masuk ke kolam utama ini, sobat koi. Cuma sebelum masuk ke kolam utama wajib yang namanya karantina. Sama seperti orang yang kena COVID guys. Positif atau tidak, lebih baik tetap di karantina mandiri dulu, minimal 1 minggu. Apa sih gunanya karantina itu? Untuk mencegah ikan yang baru itu membawa bakteri atau penyakit ke kolam kita dan akan menulari ikan-ikan yang ada di kolam utama. Biasanya ikan lama di kolam utama akan mati karena kalah dan tidak kuat menerima serangan bakteri yang dibawa oleh ikan yang baru, sobat koi. Yuk kita kembali intip bak karantinanya. Kita kembali melihat bak karantinanya, sobat koi. Sebenarnya apa saja sih yang perlu disiapkan dalam karantina ikan? Itu sederhana sekali. Hanya bak kontainer aja untuk menampung ikan, ukuran proporsional dengan ukuran ikan yang akan diterima. Lalu sebaiknya juga ada filter ini untuk membantu menyaring kotoran yang ada di bak karantina. Lalu kita perlengkapi juga dengan aerator supaya oksigen bisa maksimal dan ikan lebih segar. Akan lebih baik lagi sobat koi kalau sebelum ikan datang, 1 hari sebelumnya air sudah disirkulasi dan dinyalakan aeratornya sehingga air benar-benar segar dan mengandung banyak oksigen. Berapa lama sih proses karantinanya? Idealnya itu 14 hari, tapi minimal adalah 7 hari. Lalu obat apa saja yang harus dipersiapkan? Ini yang biasa saya lakukan sederhana sekali. Ada 3. Yang wajib adalah garam ikan. 3 hari pertama karantina selalu airnya saya beri garam ikan, supaya ikan tidak stres, lebih tenang, dan membantu mengeluarkan parasit-parasit dan bakteri yang tersembunyi di sisik ikan koi. Lalu ada yang namanya methylene blue. Methylene blue ada 2 jenis, yang cair dan yang bubuk, tapi saya sarankan yang bubuk sobat koi. Methylene blue biasanya saya berikan di hari ke-4 dan ke-5. Saya campur di air. Lalu yang terakhir adalah kutu blas. Kutu blas biasanya saya berikan di hari ke-6 dan hari ke-7 untuk memastikan bahwa ikan koi kita bebas kutu sebelum masuk kolam utama. Itu yang sering saya lakukan sobat koi, karena saya lebih sering mengkarantina ikan sebanyak 7 hari. Kecuali kalau ada tanda-tanda ikannya belum fit, baru saya lanjutkan ke arah 10 hari sampai 14 hari. Lalu mengenai penggantian air selama karantina. Selama karantina, penggantian air saya lakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Pada pagi hari 30% dan pada malam hari 30%. Kalau pada hari pertama sampai hari ketiga, saya selalu ganti dengan air baru sobat koi menggunakan air PDAM. Tapi begitu masuk hari ke-4 sampai hari terakhir karantina, penggantian air saya isi ulang dengan air dari kolam utama supaya ikan koi kita mulai beradaptasi dengan air kolam utama dan bakteri yang terkandung pada air kolam utama sobat koi. Nah, ini kita lihat lebih jelas mengenai sertifikatnya ya. Ini sertifikatnya tertulis
Varietinya Showa, ada fotonya. Size 15 cm, lahir Juni 2020, tapi sekarang sudah 19 cm sobat koi. Ini disebut Tosai karena masih kecil. Nah, ini sertifikatnya dibuat 15 Oktober 2020. Ini sama dari Dainichi Farm semua. Nah, ini ada 3 sobat koi. Sepertinya ini sudah waktunya untuk memasukkan ke bak karantina ya dari plastiknya. Yang harus diingat pada waktu memasukkan ikan dari plastik ke bak karantina, hanya ikannya saja sobat koi. Air tidak perlu ikut dicampur karena air yang di dalam plastik itu beracun sobat koi. Karena dalam perjalanan mungkin ada kotoran yang mereka keluarkan dan lendir-lendir karena stres. Jadi hanya ikannya saja, airnya tidak perlu sobat koi. Ini ikannya sudah masuk bak karantina sobat koi. Ada 3 ya, 3 jenis Showa Dainichi. Pattern motifnya beda-beda. Kita akan clipping, kita akan lihat progress finishnya akan seperti apa sampai Juni 2021. Jadi saat kita beli itu kita langsung terdaftar mengikuti clipping kontes dari Pluto Koi sobat koi. Kemarin ada 36 ekor Tosai yang dijual dan semua akan diikutkan clipping kontes. Nanti akan kita kumpulkan lagi Juni 2021 sobat koi. Oke, kita karantina dulu ya. Nanti setelah 1 minggu masuk kolam utama, lalu kita akan ikuti terus progres perubahan pattern dan bodinya sobat koi. Oke, sekian proses penerimaan dan karantina ikan Showa Dainichi kita kiriman dari Pluto Koi. Semoga proses karantinanya berhasil dan 7 hari ke depan ikan Showa Dainichi bisa masuk ke kolam utama sobat koi. Dan semoga bertumbuh dengan baik pattern maupun bodinya dan bisa berprestasi di clipping kontes yang diadakan Pluto Koi dan dikumpulkan bulan Juni 2021. Sobat koi yang ingin dapat informasi atau liputan lain mengenai koi, silakan komen di kolom komen dan akan saya usahakan untuk dibuatkan liputannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya sobat koi. Sampai jumpa di liputan selanjutnya dari kolam koi Mas Adi. Semoga kolam koi kita sehat dan berbahagia sobat koi. Bye.